Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiksa tanpa ampun, namun tetap teguh mempertahankan keyakinan? Inilah kisah luar biasa Khabbab bin Arat, seorang pria lemah di mata manusia, tetapi kuat di hadapan Allah. Di tengah kejamnya penindasan kaum Quraisy, ia memilih untuk berdiri di jalan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Luka di tubuhnya bukan sekedar penderitaan, melainkan saksi keteguhan iman yang tak tergoyahkan. Kisah ini bukan hanya tentang kesakitan, tetapi tentang keberanian, kesabaran, dan keyakinan yang mampu mengubah sejarah. Bab 1. Lahir dalam perbudakan. Kisah Khabbab bin Arat dimulai dari kehidupan yang jauh dari kata bebas. Ia lahir di tengah sistem perbudakan di kota Mekah, sebuah lingkungan yang keras dan penuh ketimpangan. Sejak kecil, Khabbab tidak pernah merasakan arti kemerdekaan seperti manusia pada umumnya. Hidupnya berada di bawah kendali majikan, tanpa hak untuk menentukan pilihan, bahkan untuk dirinya sendiri. Hari-harinya dipenuhi dengan kerja keras, tekanan, dan perlakuan yang seringkali tidak manusiawi. Namun di balik keterbatasan itu, Allah menanamkan sesuatu yang berbeda dalam dirinya, keteguhan hati, dan kesabaran yang luar biasa. Seiring bertambahnya usia, Khabbab dikenal sebagai pribadi yang tekun dan memiliki keterampilan sebagai pandai besi. Tangannya terampil membentuk besi panas, tetapi hidupnya sendiri terasa lebih panas oleh tekanan kehidupan yang ia jalani. Ia menyaksikan bagaimana masyarakat Quraisy memperlakukan budak sebagai sesuatu yang bisa diperjualbelikan tanpa nilai kemanusiaan. Namun di dalam hatinya, ada kegelisahan yang tak terucapkan, sebuah pencarian akan makna hidup yang lebih dari sekedar bertahan. Dalam sunyi dan penderitaan, Khabbab mulai merenung tentang keadilan dan kebenaran. Ia melihat bahwa kekuatan bukanlah segalanya, dan kebebasan sejati bukan hanya tentang lepas dari rantai fisik. Meski belum mengenal Islam saat itu, hatinya seperti sedang dipersiapkan untuk menerima cahaya kebenaran yang kelak akan mengubah hidupnya sepenuhnya. Bab awal kehidupan Khabbab adalah gambaran tentang kesulitan, tetapi juga menjadi fondasi dari keteguhan iman yang luar biasa di masa depan. Bab 2. Tukang besi yang terampil. Di tengah kerasnya kehidupan sebagai budak, Khabbab bin Arat menemukan satu hal yang membuatnya berbeda, yaitu keahlian. Ia dikenal sebagai seorang pandai besi yang terampil di Mekah. Tangannya kuat menggenggam palu, dan dengan ketelatenan tinggi, ia mampu membentuk besi panas menjadi berbagai peralatan yang dibutuhkan masyarakat. Setiap hari, ia bekerja di dekat tungku api yang menyala, menghadapi panas yang menyengat seolah menjadi bagian dari hidupnya yang penuh ujian. Namun, keahlian itu tidak membuat hidupnya menjadi lebih mudah. Meski jasanya dibutuhkan, statusnya sebagai budak tetap menempatkannya di posisi rendah. Ia bekerja keras, tetapi hasilnya dinikmati oleh majikannya. Meski begitu, Khabbab tidak pernah menyerah pada keadaan. Ia menjalani pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab dan kesabaran, seakan menyadari bahwa setiap tetes keringatnya memiliki makna yang lebih besar. Di balik aktivitasnya sebagai pandai besi, Khabbab sering tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dentingan besi yang ia pukul seolah menjadi irama yang mengiringi perenungannya tentang kehidupan. Ia melihat ketidakadilan di sekitarnya, menyaksikan bagaimana manusia diperlakukan tanpa nilai hanya karena status. Dari sinilah perlahan muncul kesadaran dalam dirinya bahwa hidup tidak harusnya seperti ini. Tanpa ia sadari, pekerjaan yang menguatkan fisiknya itu juga sedang menempa jiwanya. Seperti besi yang dipanaskan lalu dibentuk menjadi kuat, begitu pula Khabbab sedang dipersiapkan untuk menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah perjalanan iman yang kelak akan menguji bukan hanya tubuhnya, tetapi juga hatinya. Bab 3. Cahaya Islam menyentuh hatinya. Di tengah hiruk-pikuk kota Mekah yang dipenuhi penyembahan berhala dan ketimpangan sosial, hati Khabbab bin Arat mulai merasakan kegelisahan yang semakin dalam. Ia telah lama mempertanyakan makna hidup, keadilan, dan tujuan manusia. Semua yang ia lihat di sekelilingnya terasa kosong, seakan tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terus tumbuh dalam batinnya.
Hingga suatu hari, ia mendengar tentang seorang lelaki yang membawa ajaran baru, ajaran yang berbicara tentang keesaan Tuhan dan keadilan bagi seluruh manusia tanpa memandang status. Lelaki itu adalah Nabi Muhammad. Dakwah beliau masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun pesannya begitu kuat dan menyentuh hati orang-orang yang mencarinya dengan tulus. Ketika Khabbab mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, hatinya bergetar. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ketenangan, keyakinan, dan harapan. Seolah-olah semua kegelisahan yang selama ini ia pendam mulai menemukan jawabannya. Tanpa ragu, Khabbab menerima Islam. Keputusan itu bukanlah keputusan ringan, apalagi bagi seorang budak yang tidak memiliki perlindungan. Ia sadar betul bahwa pilihannya akan membawa risiko besar, bahkan bisa mengancam nyawanya. Namun bagi Khabbab, kebenaran yang ia temukan jauh lebih berharga daripada rasa takut. Ia memilih untuk beriman meski harus menghadapi penderitaan yang lebih berat dari sebelumnya. Sejak saat itu, hidup Khabbab berubah. Ia tidak lagi sekedar seorang budak yang menjalani hidup tanpa arah, tetapi menjadi seorang mukmin yang memiliki tujuan jelas, mengabdi kepada Allah dan mempertahankan kebenaran. Cahaya Islam yang masuk ke dalam hatinya menjadi kekuatan baru yang kelak akan membimbingnya melewati ujian-ujian berat dengan keteguhan yang luar biasa. Bab 4. Keimanan di tengah ancaman. Setelah memeluk Islam, kehidupan Khabbab bin Arat tidak lagi sama. Keputusan yang ia ambil dengan penuh keyakinan justru membuka pintu ujian yang lebih berat. Di Mekah, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dianggap sebagai ancaman oleh kaum Quraisy. Bagi mereka, Islam bukan sekedar agama baru, tetapi juga tantangan terhadap kekuasaan, tradisi, dan sistem sosial yang telah lama mereka pertahankan. Terlebih lagi, ketika seorang budak seperti Khabbab berani mengikuti ajaran tersebut, hal itu dianggap sebagai bentuk pembangkangan yang tidak bisa diterima. Ancaman demi ancaman mulai menghampirinya. Ia diperingatkan untuk meninggalkan Islam, dipaksa kembali kepada kepercayaan lama, dan diintimidasi dengan berbagai cara. Namun Khabbab tidak goyah. Ia telah merasakan kebenaran yang begitu dalam, sehingga tidak ada tekanan dunia yang mampu menggoyahkan keyakinannya. Baginya, kehilangan iman jauh lebih menakutkan daripada kehilangan nyawa. Dalam kesendirian dan ketidakberdayaan sebagai budak, Khabbab hanya memiliki satu kekuatan, keimanannya kepada Allah. Ia tidak memiliki pelindung, tidak memiliki kekuatan fisik untuk melawan, dan tidak memiliki posisi sosial untuk membela diri. Namun justru disitulah letak keistimewaannya. Ia mengandalkan sepenuhnya kepada Allah, bersabar atas setiap ancaman, dan tetap teguh di jalan yang telah ia pilih. Bab ini menjadi awal dari ujian besar yang akan ia hadapi. Ancaman yang datang bukan sekedar kata-kata, tetapi akan berubah menjadi tindakan kejam yang menguji batas ketahanan manusia. Namun, dari sinilah akan terlihat bahwa keimanan sejati tidak diukur dari kenyamanan, melainkan dari keteguhan dalam menghadapi tekanan. Bab 5. Siksaan yang kejam. Ujian yang dihadapi Khabbab bin Arat kini mencapai titik yang paling menyakitkan. Ancaman yang sebelumnya hanya berupa tekanan dan intimidasi berubah menjadi penyiksaan fisik yang kejam. Majikannya tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang budak berani memiliki keyakinan sendiri, apalagi mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Bagi mereka, ini adalah bentuk pemberontakan yang harus dihentikan dengan cara apapun. Khabbab diseret ke tengah panasnya padang pasir. Tubuhnya dipaksa berbaring di atas bara api yang menyala. Panasnya tidak hanya membakar kulit, tetapi juga menembus hingga ke daging. Tidak berhenti di situ, dadanya ditekan dengan batu besar agar ia tidak bisa bergerak, memaksanya merasakan setiap detik penderitaan tanpa bisa menghindar. Bau daging terbakar memenuhi udara, dan punggungnya menjadi saksi luka yang begitu dalam, luka yang kelak tidak akan pernah hilang sepanjang hidupnya. Namun yang paling luar biasa bukanlah siksaan itu, melainkan sikap Khabbab dalam menghadapinya.
Ia tidak berteriak meminta belas kasihan kepada manusia, tidak pula menyerah pada tekanan untuk meninggalkan Islam. Di tengah rasa sakit yang tak tertahankan, lisannya tetap mengingat Allah, hatinya tetap teguh, seakan api yang membakar tubuhnya tidak mampu membakar imannya. Penyiksaan ini menjadi bukti betapa besar pengorbanan yang harus dibayar oleh orang-orang yang pertama kali memeluk Islam. Khabbab menunjukkan bahwa keimanan sejati bukan hanya diucapkan, tetapi diuji dalam kondisi paling sulit. Dan dari bara api itulah lahir seorang mukmin yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bab 6. Kesabaran tanpa batas. Di tengah penderitaan yang terus berulang, Khabbab bin Arat menunjukkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh banyak orang, yaitu kesabaran yang luar biasa. Luka di tubuhnya belum sembuh, tetapi siksaan kembali datang silih berganti. Setiap hari menjadi ujian baru, setiap rasa sakit menjadi pengingat bahwa jalan yang ia pilih bukanlah jalan yang mudah. Namun anehnya, semakin berat penderitaan yang ia alami, semakin kuat pula keimanannya. Khabbab tidak hanya bersabar secara fisik, tetapi juga secara batin. Ia tidak membalas kebencian dengan kebencian, tidak pula menyimpan dendam terhadap orang-orang yang menyiksanya. Dalam diam, ia menyerahkan segalanya kepada Allah, meyakini bahwa setiap ujian memiliki hikmah yang besar. Ia memahami bahwa dunia ini hanyalah sementara, dan penderitaan yang ia alami tidak akan sia-sia di sisinya. Keadaan sebagai budak membuatnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan, namun justru dalam kelemahan itulah ia menemukan kekuatan sejati. Ia belajar bahwa kesabaran bukan berarti menyerah, melainkan tetap teguh meski dalam keadaan paling sulit. Ia memilih untuk bertahan, bukan karena tidak mampu melawan, tetapi karena ia yakin bahwa kebenaran tidak perlu dibela dengan amarah. Kesabaran Khabbab menjadi teladan yang menggetarkan hati. Ia membuktikan bahwa iman bukan hanya tentang keyakinan, tetapi juga tentang keteguhan dalam menghadapi ujian. Dari sosoknya, kita belajar bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat dari fisik, tetapi dari hati yang tetap teguh, meski dihimpit oleh penderitaan tanpa batas. Bab 7. Mengadu kepada Nabi. Penderitaan yang terus menimpa Khabbab bin Arat akhirnya mencapai titik di mana ia merasa perlu mengadu. Dengan tubuh yang penuh luka dan hati yang tetap teguh, ia mendatangi Nabi Muhammad. Saat itu, Nabi sedang berada di dekat Ka'bah dalam suasana yang sederhana namun penuh makna. Khabbab datang bukan untuk mengeluh karena lemah, tetapi sebagai manusia yang ingin mencari kekuatan dan kepastian di tengah ujian yang tak kunjung berhenti. Dengan suara yang berat, Khabbab menceritakan apa yang ia alami, siksaan, tekanan, dan penderitaan yang hampir melampaui batas kemampuan manusia. Ia berharap ada pertolongan yang segera datang, atau setidaknya doa khusus yang dapat meringankan beban yang ia rasakan. Pertanyaan yang ia sampaikan mencerminkan kejujuran seorang mukmin. Mengapa pertolongan Allah belum juga tiba? Nabi Muhammad mendengarkan dengan penuh perhatian. Wajah beliau menunjukkan empati yang mendalam, namun juga keteguhan yang luar biasa. Dalam kondisi seperti itu, Khabbab melihat bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang pembimbing yang memahami penderitaan umatnya. Ia tidak dipandang sebagai budak yang lemah, tetapi sebagai seorang mukmin yang mulia di sisi Allah. Momen ini menjadi sangat penting dalam perjalanan hidup Khabbab. Ia datang dengan luka dan harapan, dan ia akan pulang dengan sesuatu yang jauh lebih berharga, kekuatan iman yang diperbaharui. Bab ini bukan hanya tentang keluhan, tetapi tentang hubungan antara seorang hamba dengan Rasulnya, serta keyakinan bahwa di balik setiap ujian selalu ada hikmah yang besar menanti. Bab 8. Jawaban yang menguatkan. Setelah mendengar keluh kesah Khabbab bin Arat, Nabi Muhammad tidak langsung menjanjikan kemenangan yang cepat atau hilangnya penderitaan seketika.
Sebaliknya, beliau memberikan jawaban yang justru menguatkan akar keimanan. Dengan penuh ketenangan, Nabi mengingatkan tentang umat-umat terdahulu yang diuji dengan jauh lebih berat. Ada yang digergaji tubuhnya, ada yang disisir dengan besi hingga terlepas dagingnya. Namun mereka tetap teguh dalam iman dan tidak berpaling dari kebenaran. Perkataan itu menembus hati Khabbab. Ia menyadari bahwa ujian yang ia alami bukanlah tanda bahwa Allah meninggalkannya, tetapi justru bukti bahwa ia sedang berada di jalan yang sama dengan orang-orang saleh sebelumnya. Nabi juga menegaskan bahwa pertolongan Allah pasti akan datang, meskipun tidak selalu sesuai dengan waktu yang diharapkan manusia. Ada proses, ada kesabaran, dan ada keteguhan yang harus dilalui. Khabbab mendengarkan dengan penuh perhatian. Kata-kata Nabi bukan hanya menenangkan, tetapi juga membangkitkan semangat baru dalam dirinya. Ia tidak lagi melihat penderitaan sebagai beban semata, melainkan sebagai bagian dari perjalanan menuju kemenangan yang lebih besar. Ia memahami bahwa iman sejati diuji bukan saat keadaan mudah, tetapi ketika segalanya terasa berat. Dengan hati yang lebih kuat, Khabbab bangkit dari pertemuan itu. Ia kembali menghadapi dunia dengan keyakinan yang lebih kokoh. Luka di tubuhnya mungkin belum sembuh, tetapi jiwanya kini dipenuhi ketenangan. Jawaban Nabi telah mengubah cara pandangnya, bahwa kesabaran bukan sekedar menunggu, tetapi percaya sepenuhnya bahwa janji Allah pasti akan terwujud. Bab 9. Tetap berdakwah diam-diam. Meski tekanan dan siksaan masih menghantui, Khabbab bin Arat tidak memilih untuk berhenti. Justru setelah mendapatkan penguatan dari Nabi Muhammad, semangatnya untuk menyebarkan kebenaran semakin tumbuh. Namun ia menyadari, kondisi saat itu tidak memungkinkan dakwah dilakukan secara terbuka. Ancaman dari kaum Quraisy terlalu besar, terutama bagi seorang budak seperti dirinya yang tidak memiliki perlindungan. Dengan penuh kehati-hatian, Khabbab mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ia memilih orang-orang yang ia percaya, mereka yang hatinya terbuka untuk mencari kebenaran. Dalam pertemuan-pertemuan kecil dan sunyi, ia menyampaikan ajaran Islam, membacakan ayat-ayat Al-Quran, dan menjelaskan tentang keesaan Allah. Suaranya mungkin tidak lantang terdengar di tengah keramaian Mekah, tetapi pesannya meresap dalam hati orang-orang yang mendengarnya. Dakwah ini bukan tanpa risiko. Jika ketahuan, siksaan yang ia alami bisa menjadi lebih berat. Namun bagi Khabbab, menyembunyikan kebenaran jauh lebih menyakitkan daripada menghadapi ancaman. Ia memahami bahwa setiap orang yang menerima Islam adalah bagian dari perubahan besar yang sedang berlangsung. Sedikit demi sedikit, cahaya Islam mulai menyebar, meski dalam diam. Dalam keterbatasan dan bahaya, Khabbab menunjukkan keberanian yang luar biasa. Ia tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kekuatan militer, tetapi ia memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat, yaitu iman dan keyakinan. Bab ini mengajarkan bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dengan suara keras, tetapi bisa lahir dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan penuh ketulusan dan keberanian. Bab 10. Guru bagi Fatimah binti Khattab. Dalam senyapnya dakwah yang penuh resiko, Khabbab bin Arat mengambil peran yang sangat penting, menjadi pengajar Al-Quran bagi orang-orang yang siap menerima kebenaran. Salah satu muridnya adalah Fatimah binti Khattab, seorang wanita yang memiliki keberanian dan keteguhan hati. Bersama suaminya, Said bin Zaid, Fatimah belajar ayat-ayat Al-Quran secara sembunyi-sembunyi dari Khabbab. Pertemuan mereka dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Setiap suara langkah di luar rumah bisa menjadi tanda bahaya. Namun di balik ketegangan itu, suasana pembelajaran terasa begitu khusyuk. Khabbab membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan penuh penghayatan, lalu menjelaskan maknanya dengan sederhana namun menyentuh hati. Fatimah dan suaminya mendengarkan dengan penuh perhatian, meresapi setiap kata yang membawa cahaya ke dalam jiwa mereka. Peran Khabbab di sini bukan sekedar sebagai guru, tetapi juga sebagai penuntun iman. Ia menyampaikan ajaran Islam dengan kelembutan dan kesabaran, tanpa paksaan, namun penuh keyakinan. Ia memahami bahwa setiap hati memiliki waktunya sendiri untuk menerima kebenaran, dan tugasnya hanyalah menyampaikan dengan tulus. Tanpa disadari,
Pertemuan-pertemuan kecil ini akan menjadi bagian dari peristiwa besar dalam sejarah Islam. Apa yang dilakukan Khobab di rumah Fatimah bukan hanya sekedar mengajar, tetapi sedang membuka jalan bagi perubahan besar yang akan datang. Dari ruang sederhana itulah, cahaya Islam semakin kuat dan langkah menuju kemenangan perlahan mulai terlihat. Bab 11. Peran dalam masuk Islamnya Umar. Peristiwa besar yang mengubah arah sejarah Islam tidak lepas dari peran tersembunyi Khabbab bin Arat. Saat itu, Umar bin Khattab dikenal sebagai salah satu penentang keras Islam. Dengan amarah yang membara, ia keluar dari rumahnya dengan niat untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Namun di tengah perjalanan, ia justru mendapat kabar bahwa saudara perempuannya, Fatimah binti Khattab, telah memeluk Islam. Dengan penuh emosi, Umar segera menuju rumah Fatimah. Saat itu, Khabbab sedang mengajarkan ayat-ayat Al-Quran kepada Fatimah dan suaminya. Mendengar kedatangan Umar, Khabbab segera bersembunyi untuk menghindari bahaya. Suasana menjadi tegang. Umar yang marah menuntut penjelasan hingga terjadi pertengkaran. Namun di tengah kemarahan itu, ia melihat lembaran ayat Al-Quran yang sebelumnya dibacakan oleh Khabbab. Setelah hatinya mulai melunak, Umar meminta untuk membacanya. Ayat-ayat tersebut begitu dalam dan menyentuh, menggetarkan jiwanya yang selama ini keras. Saat itulah, Khabbab keluar dari persembunyiannya. Dengan penuh keyakinan, ia menyampaikan bahwa apa yang dibaca Umar adalah kebenaran yang datang dari Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Momen itu menjadi titik balik. Hati Umar yang sebelumnya dipenuhi kemarahan berubah menjadi ketenangan dan keyakinan. Ia pun memutuskan untuk memeluk Islam. Peran Khabbab, meski dilakukan dalam diam dan penuh risiko, menjadi bagian penting dalam peristiwa besar ini. Dari seorang budak yang tersembunyi, ia menjadi sebab terbukanya hati seorang tokoh besar yang kelak menjadi pilar kekuatan Islam. Bab 12. Hijrah dan Harapan Baru. Setelah bertahun-tahun menghadapi tekanan dan siksaan di Mekah, akhirnya datang perintah untuk hijrah, sebuah langkah besar yang mengubah arah kehidupan kaum muslimin. Khabbab bin Arat termasuk di antara mereka yang meninggalkan tanah kelahirannya demi mempertahankan iman. Bagi Khabbab, hijrah bukan sekedar perpindahan tempat, tetapi juga simbol harapan baru setelah masa panjang penderitaan. Ia meninggalkan Mekah dengan segala kenangan pahit yang pernah ia rasakan, siksaan, luka dan tekanan yang membekas di tubuhnya. Namun ia tidak membawa dendam. Yang ia bawa hanyalah iman yang semakin kuat dan keyakinan bahwa masa depan akan lebih baik di tempat yang baru. Perjalanan menuju Madinah bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi penuh dengan pengorbanan dan keteguhan hati. Di Madinah, Khabbab merasakan suasana yang berbeda. Kaum muslimin disambut dengan hangat oleh kaum Ansor, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan hidup di tengah masyarakat yang menghargai iman, bukan status. Tidak ada lagi siksaan karena keyakinan, tidak ada lagi tekanan untuk meninggalkan Islam. Ini adalah kebebasan yang selama ini ia dambakan. Namun, meski suasana berubah, Khabbab tidak melupakan masa lalunya. Luka di tubuhnya tetap menjadi pengingat akan perjuangan yang telah ia lalui. Hijrah bukan akhir dari ujian, tetapi awal dari babak baru dalam perjuangan Islam. Kini, ia tidak lagi sendirian. Bersama Nabi Muhammad dan kaum muslimin lainnya, ia melangkah dengan penuh harapan, siap membangun kehidupan yang berlandaskan iman dan persaudaraan. Bab 13. Hidup dalam kesederhanaan. Setelah hijrah ke Madinah, kehidupan Khabbab bin Arat memang berubah menjadi lebih aman, namun bukan berarti menjadi mewah. Ia tetap menjalani hari-harinya dengan penuh kesederhanaan. Kebebasan yang ia rasakan tidak membuatnya terlena oleh dunia, justru semakin menguatkan hatinya untuk hidup zuhud dan fokus pada akhirat. Khabbab bekerja dengan kemampuan yang ia miliki, tetap sebagai seorang yang terampil dalam pekerjaannya. Ia mencari rezeki dengan cara yang halal, tanpa mengeluh meski hasilnya tidak selalu melimpah. Baginya, yang terpenting bukanlah banyaknya harta, tetapi keberkahan dalam setiap yang ia miliki. Ia pernah merasakan pahitnya hidup tanpa kebebasan, sehingga kini ia lebih menghargai setiap nikmat kecil yang Allah berikan. Di tengah masyarakat Madinah yang mulai berkembang, Khabbab tidak pernah menonjolkan diri. Ia hidup sederhana, berpakaian biasa, dan makan secukupnya. Hatinya tidak terpaut pada kemewahan dunia.
Ia lebih memilih untuk memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, dan terus memperdalam pemahamannya tentang Islam. Kesederhanaan Habab bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena ia memilih untuk tidak diperbudak oleh dunia. Ia telah belajar dari masa lalunya bahwa kebebasan sejati bukan hanya terbebas dari perbudakan manusia, tetapi juga terbebas dari kecintaan berlebihan terhadap dunia. Dari kehidupannya, kita belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari harta yang banyak, melainkan dari hati yang merasa cukup dan penuh syukur. Bab 14. Ikut perjuangan Islam. Setelah menetap di Madinah, Khabbab bin Arat tidak hanya menikmati kebebasan yang telah lama ia dambakan, tetapi juga mengambil bagian dalam perjuangan menegakkan Islam. Bersama Nabi Muhammad dan para sahabat lainnya, ia terlibat dalam berbagai upaya membangun kekuatan umat, baik secara spiritual maupun sosial. Khabbab bukanlah sosok yang dikenal sebagai panglima perang besar, tetapi kontribusinya tidak kalah penting. Ia hadir dalam barisan kaum muslimin, siap mendukung dengan apa yang ia miliki. Pengalaman pahit yang pernah ia alami justru menjadikan pribadi yang kuat dan tahan uji. Ia memahami arti pengorbanan, sehingga tidak ragu untuk memberikan tenaga dan waktunya demi agama. Dalam setiap perjuangan, Khabbab menunjukkan ketulusan yang luar biasa. Ia tidak mencari pujian atau kedudukan. Baginya, cukup menjadi bagian dari orang-orang yang berjuang di jalan Allah sudah merupakan kehormatan yang besar. Ia juga terus menebarkan ilmu yang ia miliki, mengajarkan Al-Quran kepada generasi muslim yang baru, memperkuat fondasi iman masyarakat Madinah. Perjuangan di Madinah tidak selalu mudah. Ancaman dari luar masih ada, dan tantangan dalam membangun masyarakat yang kuat juga tidak ringan. Namun, Khabbab tetap teguh. Ia telah melalui masa yang jauh lebih berat di Mekah, sehingga ia menghadapi semua ini dengan hati yang lebih tenang dan keyakinan yang lebih kuat. Bab ini menunjukkan bahwa perjuangan tidak selalu harus dilakukan dengan cara yang besar dan terlihat. Terkadang, peran sederhana yang dilakukan dengan penuh keikhlasan justru menjadi bagian penting dalam kemenangan yang lebih besar. Bab 15. Luka yang tak terlupakan. Meski waktu telah berlalu dan kehidupan di Madinah menjadi lebih tenang, bekas penderitaan Khabbab bin Arat tidak pernah benar-benar hilang. Luka-luka di punggungnya tetap menjadi saksi bisu dari kejamnya siksaan yang pernah ia alami di Mekah. Kulitnya yang terbakar oleh bara api meninggalkan bekas yang dalam, bukan hanya secara fisik, tetapi juga sebagai pengingat perjalanan iman yang penuh ujian. Suatu ketika, Khabbab pernah memperlihatkan punggungnya kepada para sahabat. Mereka terdiam melihat bekas luka yang begitu parah, seakan menggambarkan betapa besar pengorbanan yang telah ia lalui. Namun, bagi Khabbab, luka itu bukanlah sesuatu yang memalukan atau menyedihkan. Justru ia melihatnya sebagai tanda kemuliaan, bukti bahwa ia pernah berdiri teguh di jalan kebenaran, meski harus menanggung penderitaan yang luar biasa. Yang lebih mengagumkan, Khabbab tidak menyimpan dendam terhadap orang-orang yang pernah menyiksanya. Ia memilih untuk memaafkan dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Baginya, apa yang telah terjadi adalah bagian dari takdir yang membentuk dirinya menjadi lebih kuat dan lebih dekat dengannya. Luka-luka itu juga menjadi pengingat bagi generasi setelahnya bahwa Islam tidak tersebar dengan mudah, tetapi melalui pengorbanan besar dari orang-orang yang tulus beriman. Setiap bekas luka di tubuh Khabbab adalah cerita tentang kesabaran, keberanian, dan keteguhan yang sulit dibayangkan oleh banyak orang. Bab ini mengajarkan bahwa tidak semua luka harus disesali. Ada luka yang justru menjadi tanda kehormatan, mengingatkan kita bahwa di balik rasa sakit terdapat nilai perjuangan yang sangat tinggi di sisi Allah. Bab 16. Kekayaan di masa tua. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Khabbab bin Arat mulai berubah. Setelah melewati masa-masa sulit penuh penderitaan, Allah memberinya kelapangan rizki di usia senjanya. Harta yang dahulu tidak pernah ia miliki, kini datang dengan cukup. Ia tidak lagi hidup dalam kekurangan seperti saat di Mekah, dan kebutuhannya dapat terpenuhi dengan baik. Namun, perubahan ini tidak membuat Khabbab merasa bangga atau terlena. Justru sebaliknya, ia merasakan kegelisahan dalam hatinya. Ia sering teringat sahabat-sahabatnya yang telah wafat lebih dahulu dalam keadaan sederhana, bahkan kekurangan. Namun mereka meninggal dengan membawa pahala besar
tanpa sempat menikmati dunia. Khabab khawatir bahwa kenikmatan yang ia rasakan di dunia ini justru menjadi pengurang bagian pahala di akhirat. Ia pernah menangis ketika melihat hartanya sendiri. Bagi kebanyakan orang, kekayaan adalah kebahagiaan, tetapi bagi Khabab, itu adalah ujian yang tidak kalah berat dari penderitaan. Ia bakut hatinya menjadi condong kepada dunia, atau tanpa sadar, ia menjadi lalai dari tujuan utamanya. Karena itu, ia menggunakan hartanya dengan penuh kehati-hatian. Ia bersedekah, membantu sesama, dan tetap hidup sederhana meskipun mampu hidup lebih mewah. Ia tidak ingin dunia menguasai hatinya. Baginya, kekayaan hanyalah titipan, bukan tujuan. Bab ini menunjukkan bahwa ujian tidak selalu datang dalam bentuk kesulitan. Terkadang, kelapangan dan kenikmatan justru menjadi ujian yang lebih halus. Khabab mengajarkan bahwa seorang mukmin sejati tetap menjaga hatinya, baik dalam keadaan sempit maupun lapang, agar selalu dekat dengan Allah. Bab 17. Tangisan seorang pejuang. Di masa tuanya, Khabab bin Arad sering terlihat tenggelam dalam renungan yang dalam. Wajahnya yang penuh bekas perjuangan itu kerap basah oleh air mata, bukan karena penderitaan yang pernah ia alami, melainkan karena kenangan terhadap sahabat-sahabatnya yang telah lebih dahulu wafat. Ia teringat mereka yang hidup dalam kesederhanaan, berjuang tanpa harta, dan meninggal sebelum sempat merasakan kelapangan dunia. Setiap kali mengenang mereka, hati Khabab bergetar. Ia membandingkan dirinya dengan para sahabat yang telah pergi, orang-orang yang menurutnya lebih dahulu menyelesaikan perjuangan mereka dengan penuh kemuliaan. Sementara ia masih hidup, bahkan diberi kelapangan rizki yang tidak mereka rasakan. Dari situlah tangisnya sering pecah, bukan karena iri, tetapi karena rasa takut dan harap yang bercampur menjadi satu. Ia khawatir bahwa kenikmatan dunia yang ia rasakan adalah bentuk balasan yang disegerakan, sehingga mengurangi bagian pahala di akhirat. Ia takut tidak bisa menyamai kedudukan sahabat-sahabatnya di sisi Allah. Tangisnya adalah bentuk kerendahan hati seorang mukmin yang tidak pernah merasa cukup dengan amalnya, meskipun telah melalui ujian yang begitu berat. Namun di balik tangis itu tersimpan keimanan yang sangat dalam. Khabab tidak pernah putus harapan. Ia terus berusaha memperbaiki diri, memperbanyak amal, dan menjaga hatinya agar tetap bersih dari kecintaan berlebihan terhadap dunia. Air mata yang jatuh dari matanya bukan tanda kelemahan, melainkan bukti kuatnya hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Bab ini mengajarkan bahwa orang-orang yang paling kuat imannya justru sering merasa takut dan rendah hati. Mereka tidak merasa aman dengan amalnya, tetapi terus berharap pada rahmat Allah dengan hati yang penuh ketulusan. Bab 18. Zuhud yang mendalam. Di penghujung kehidupannya, Khabab bin Arad dikenal sebagai sosok yang memiliki sifat zuhud yang sangat kuat. Ia tidak lagi tertarik pada gemerlap dunia, meskipun kesempatan untuk hidup lebih nyaman terbuka lebar baginya. Pengalaman pahit di masa lalu, ditambah kesadaran akan hakikat kehidupan, membuat hatinya benar-benar terikat pada akhirat. Khabab memilih hidup sederhana, bukan karena terpaksa, tetapi karena kesadaran yang mendalam. Ia memandang dunia hanya sebagai tempat singgah sementara, bukan tujuan akhir. Harta yang ia miliki tidak ia banggakan, bahkan sering ia keluarkan untuk membantu orang lain. Baginya, kebahagiaan sejati bukan terletak pada apa yang dimiliki, tetapi pada kedekatan dengan Allah. Ia juga sangat berhati-hati terhadap hatinya sendiri. Ia tidak ingin sedikit pun kecintaan terhadap dunia menyusup dan mengurangi keikhlasan amalnya. Setiap keputusan yang ia ambil selalu dipertimbangkan dengan pandangan akhirat. Ia lebih memilih sesuatu yang sederhana namun bernilai di sisi Allah daripada sesuatu yang besar namun hanya bernilai di mata manusia. Zuhud yang dimiliki Khabab bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi menempatkan dunia pada posisi yang seharusnya, di tangan bukan di hati. Ia tetap bekerja, tetap berinteraksi dengan masyarakat, tetapi hatinya tidak terikat pada semua itu.
Bab ini menunjukkan bahwa kedewasaan iman tercermin dari cara seseorang memandang dunia. Khabbab mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukan hanya terbebas dari penindasan manusia, tetapi juga terbebas dari keterikatan terhadap hal-hal duniawi yang dapat menjauhkan diri dari Allah. Bab 19. Menjadi teladan kesabaran. Perjalanan hidup Khabbab bin Arat telah menjadikannya salah satu teladan terbesar dalam hal kesabaran dan keteguhan iman. Dari masa perbudakan, siksaan yang kejam, hingga kehidupan yang lebih lapang di Madinah, setiap fase hidupnya dipenuhi dengan ujian yang membentuk kepribadiannya. Ia bukan hanya bertahan, tetapi juga tumbuh menjadi sosok yang kuat secara ruhani. Banyak orang memandang Khabbab sebagai simbol ketabahan. Kisahnya sering diceritakan di tengah kaum muslimin sebagai pengingat bahwa iman bukan sekedar ucapan, melainkan perjuangan yang nyata. Ia telah membuktikan bahwa seseorang yang lemah secara status sosial bisa menjadi sangat mulia di sisi Allah karena keteguhan hatinya. Yang membuat Khabbab begitu istimewa adalah konsistensinya. Ia tetap sabar saat disiksa, tetap rendah hati saat diberi kelapangan, dan tetap takut kepada Allah meskipun telah melalui begitu banyak pengorbanan. Ia tidak berubah oleh keadaan, baik dalam kesulitan maupun kemudahan. Inilah tanda keimanan yang kokoh. Para generasi setelahnya melihat Khabbab bukan hanya sebagai sahabat Nabi, tetapi sebagai cermin bagaimana seorang mukmin seharusnya bersikap dalam menghadapi kehidupan. Ia mengajarkan bahwa kesabaran bukan berarti pasif, tetapi aktif menjaga iman di tengah segala kondisi. Bab ini menjadi penutup dari perjalanan panjang yang penuh makna. Khabbab bin Arat telah meninggalkan warisan yang tidak berupa harta atau kekuasaan, melainkan teladan hidup yang akan terus dikenang sepanjang zaman. Teladan tentang kesabaran, keteguhan, dan keikhlasan yang tulus di jalan Allah. Bab 20. Wafat dalam kemuliaan. Akhir kehidupan Khabbab bin Arat menjadi penutup yang penuh ketenangan dan kemuliaan. Setelah melalui perjalanan panjang yang dipenuhi ujian, pengorbanan, dan keteguhan iman, ia menghadap Allah dengan membawa amal yang luar biasa. Hidupnya bukanlah kehidupan yang mudah, tetapi justru dari kesulitan itulah ia mencapai derajat yang tinggi di sisinya. Di masa-masa terakhirnya, Khabbab tetap menunjukkan kerendahan hati yang sama sepanjang hidupnya. Ia tidak pernah merasa amalnya cukup, tidak pula merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Bahkan hingga akhir hayat, ia masih dihiasi rasa takut dan harap kepada Allah. Takut jika amalnya tidak diterima, dan harap akan rahmat-Nya yang luas. Ketika ia wafat, kaum muslimin mengenangnya sebagai salah satu sahabat yang paling teguh dalam menghadapi ujian. Bekas luka di tubuhnya, air mata yang sering ia jatuhkan, dan kesederhanaan hidupnya menjadi saksi atas keimanan yang tulus. Ia tidak meninggalkan kemewahan dunia, tetapi meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga, keteladanan yang abadi. Kisah hidup Khabbab mengajarkan bahwa kemuliaan sejati tidak diukur dari harta, kekuasaan, atau kedudukan, tetapi dari keteguhan iman dan kesabaran dalam menghadapi ujian. Dari seorang budak yang tak memiliki apa-apa, ia menjadi salah satu manusia yang dimuliakan oleh sejarah. Bab ini menjadi akhir dari kisah, namun bukan akhir dari pelajaran. Nama Khabbab bin Arat akan terus hidup dalam hati orang-orang yang mengambil hikmah dari perjuangannya, bahwa setiap luka, setiap air mata, dan setiap pengorbanan di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia.